Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat video tahapan mengkonfigurasi menginstal Linux. Sebelumnya, kenalkan nama saya Giaska Ramadhani Wiwena dengan NIM 192300032. Perkenalkan, nama saya Hasbisa Bewafa dengan NIM 192121. Perkenalkan, nama saya Ulan Ramadhani dengan NIM 19230234. Perkenalkan, nama saya Mazalilia dengan NIM 19230513. Langkah pertama, kita akan membuat virtual machine-nya. Klik New, lalu namanya kelompok kita, kelompok 4. Lalu OS-nya kita ganti jadi Linux. OS distribution-nya kita ganti jadi Ubuntu. Next. Base memorinya kita pakai 2048 dan CPU-nya kita naikkan jadi 2. Itu agar jaringannya lancar. Lalu next. Finish. Lalu kita ke setting. Di sini kita ke storage, MPT. Kita masukkan server Ubuntu-nya. Network, NAT, kita ganti pakai bridge adapter. Lalu oke. Lalu start. Kita enter. Enter. Enter lagi. Enter. 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 Tunggu sampai DHCP-nya muncul. Enter lagi. Enter. 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 Nah, ini namanya kelompok 4. Lalu server name-nya 19 5A01. Username-nya kelompok 4. Password-nya kita pakai 1234. Ini continue, terus ini di enter. Done. Done. 2 hours later. Reboot no, terus adanya kita install web server Apache. Sudah Apache install Apache 2. Done. Yes. Lanjut. Sudo ufw app this. Ini muncul, lanjut lagi sudo ufw allow Apache. Dan lagi lanjut sudo ufw allow open ssh. Update, lanjut lagi sudo ufw status aktif, lanjut ufw belum aktif, maka sudo ufw status. Ini udah aktif ya. Lanjut sudo system stl status apache 2 IP A. Nah, ini sudah ada IP-nya. Kita lanjut ke Chrome. nya 192.168.100.69 sesuai IP-nya sudah muncul di VirtualBox-nya. Ini sudah default-nya sudah tampil ya. Oh my god! Lanjut kita ke cd var garis miring www garis miring html ls. Ini sudah muncul index.html. Lalu kita sudo cp index.html index.html lagi default.
ls lagi, sudo nano index.html. Sini APC-nya kita ganti Ctrl-O, enter, Ctrl-LX. Lalu kita refresh lagi di browsernya. Sudah keganti 19.5A01 dan kelompok 4. Selanjutnya kita akan membuat situs baru. Di sini kita keluar dulu dari directory var www.html. Lalu kita membuat direction, sudo direction www kelompok 4. Kita membuat direction untuk domain baru. Selanjutnya kita masuk ke cd var www. Lalu kita ls. Sudah ada direction kelompok 4. Lalu kita masuk ke cd kelompok 4. Lalu kita masuk ke sudo nano index HTML-nya dulu. Index.html. Sini kita menambahkan isi dari si situs yang akan kita buat. Di sini sudah isinya, lalu kita Ctrl O untuk save, lalu Ctrl S untuk keluar. Setelah itu kita menyalin konfigurasi default Apache dan membuat file kelompok 4.conf. Sini kita buat cd etc apache 2 size available. Lalu sudo copy lalu default conf kelompok 4 conf. Kita ls. Sudah ada kelompok 4, lalu kita sudo nano kelompok 4.conf. Di konfigurasi ini kita menentukan domain, alias domain, dan lokasi folder website. Di sini server admin kita ubah menjadi kelompok 4. Lalu di bawahnya kita tambahkan server name dengan nama kelompok 4.project.com. Lalu server alias itu www.kelompok4.project.com. Lalu di dokumen root kita ubah jadi kelompok 4. Lalu kita Ctrl O lagi untuk save. Lalu di sini kita nyalakan sudo a2 inside kelompok 4.conf. Oke, lalu kita di site di default tadi kita di site agar tampil yang kelompok 4. Oke, sudo sistem CTL C2 terus sistem CTL restart. Lalu agar domain dikenali di komputer klien, kita tambahkan mapping IP dan domain pada filehost di Windows. Di sini caranya. Kita ke Notepad, lalu di run as administrator. Oke, lalu dari file kita open, lalu masuk ke C, kita ke Windows, lalu ke sistem 32, ke drivers, etc, dan ini kita ubah jadi all files, lalu masuk ke host, lalu di open. Di sini kita tambahkan IP kita yang baru, kita cek IP dulu, IP A 192.168.169, kita tambahkan 192.168.169 di tab dan dengan nama domain yang baru kelompok 4.project.com. Lalu kita save. Kita kembali ke browser. Kelompok
4 ngecek.com. Nah, di sini domain sudah berhasil dan sudah muncul isi dari indeks HTML-nya. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk menginstal MariaDB dan PHP. Lihat dulu. Di sini akan mendownload PHP-nya dulu sebagai bahasa backend, dan PHP itu memungkinkan kita buat berinteraksi dengan database. Kita sudah apt update terlebih dahulu. 5 minutes later. Oke, di sini PHP-nya sudah terinstall, lalu kita PHP minv untuk mengecek versi dari PHP-nya. Sini PHP 8.3.6, lalu lanjut kita ke cd part www kelompok 4, lalu kita ke sudo nano info.php. Di sini kita akan mengisikan pesan untuk konfirmasi kalau misalkan si PHP-nya sudah terhubung ke database. Lalu kita Ctrl O untuk save dan Ctrl X. Lalu selanjutnya kita menginstal MariaDB sebagai database server. Oke, sudo kita keluar dulu. cd sudo pt install MariaDB server. Selanjutnya sudo systemctl start MariaDB untuk memulai MariaDB-nya. Sudo MariaDB. Lalu sudo systemctl enable MariaDB untuk mengaktifkan MariaDB-nya. Oke, lanjut. Sudo systemctl status MariaDB. Di sini status MariaDB-nya sudah aktif dan running dan sudah enable. Lalu kita keluar. Selanjutnya setelah selesai instalasi, kita mengamankan database dengan MySQL secure installation. Sini harus pakai password. Sininya yes, sini remove anonymous usersnya yes. Lalu selanjutnya kita cek database apakah sudah terhubung atau belum. 192 168 169 info. Nah, di sini koneksi dari PHP ke database sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita ke instalasi dan konfigurasi FTP server. Di sini kita menginstal FTP server menggunakan psftpd. Pertama, sudo apt update lagi. Lalu sudo apt upgrade. Oke, selanjutnya baru kita install sudo apt install psftpd. Oke, selanjutnya kita sudo systemctl start untuk memulai FTP-nya. Lanjut sudo systemctl enable untuk mengaktifkan FTPD. Lalu selanjutnya kita lihat statusnya, sudo systemctl status FTPD. Nah, di sini sudah running dan enable. Lalu kita ke sudo nano pc isftpd.conf. Sini kita nonaktifkan anonymous login, mengaktifkan user lokal, dan mengatur mode pasif agar bisa terhubung dengan FileZilla. Di sini sudah anonymousnya sudah tidak aktif, local enable. Lalu di paling bawahnya kita tambahkan juga user sub lokal root user dan ftp sp min port sama dengan 40.000.
pass fee, next, portnya 50.000. Lalu kita pass fee enable. Yes. Terakhir pass fee addressnya, address mana 192.168.169. Kita Ctrl O. Terus selanjutnya kita membuat folder FTP khusus untuk user kelompok 4 dan mengatur permission agar aman. Pertama sudo make direction p home kelompok 4 FTP. Di sini nobody no group. Oke, lalu sudo make home kelompok 4 FTP. Lalu selanjutnya kita buat direction lagi, sudo make direction home kelompok 4 FTP dan upload. Lalu sudo chow kelompok 4 kelompok 4 FTP. Oke. Lalu sudo what kelompok 4 FTP upload. Oke, sini kita restart sudo systemctl restart vsf tpd. Oke, lanjut kita allow dulu untuk UEFI-nya. Sudo UEFI allow FTP, sudo UEFI allow 20 TCP, terus sudo UEFI allow 1 TCP, sudo UEFI allow 2 TCP, lalu sudo UEFI allow 40.000 50.000 TCP, lalu sudo UEFI statusnya itu sudah masuk. Setelah itu kita membuka port FTP dan pasif mode di firewall. Ini kita buka FileZilla-nya. Kita masukkan host dengan IP 192.168.169. Username-nya kelompok 4. Password-nya 134. Menggunakan password dulu dengan SFTP. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk upload file dari komputer klien ke host. Kita coba yang kecil MB-nya. Ini desktop ini kita upload. Nah, sudah masuk. Terus kita cek di VM. Sini kita ls. Nah, dia udah masuk desktop ini. Lalu kita ke FileZilla lagi. Kita bash logout, kita download ke documents. Sini sukses, kita buka browsernya, ke documents. Di sini sudah ada bash logout, berarti downloadnya berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi UEFI firewall yang digunakan untuk mengamankan server. Pertama kita harus menginstal UEFI sebagai firewall pada sistem Ubuntu. Install. Jika sudah, kita akan menampilkan daftar aplikasi yang dikenali oleh UEFI. Nah, selanjutnya kita akan untuk mengizinkan koneksi HTTP agar layanan web Apache dapat diakses. Selanjutnya kita akan membuka port 21 untuk layanan FTP sehingga transfer file dapat dilakukan.
Selanjutnya kita akan membuka port 22. Selanjutnya untuk mengaktifkan firewall dan mulai menerapkan aturan keamanan. Nah, jika sudah, kita akan menampilkan status firewall secara detail. Status Firebase. Jika sudah, kita akan menampilkan status firewall secara ringkasnya. UFW status. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan kembali daftar aplikasi yang diizinkan oleh firewall. Nah, kesimpulannya UFW aktif, server akan menjadi lebih aman karena hanya port tertentu yang diperbolehkan untuk diakses. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi instalasi dan konfigurasi SSH. Yang pertama kita akan melakukan instalasi dengan sudo apt install open SSH server. Nah, selanjutnya akan mengaktifkan layanan SSH agar otomatis berjalan saat server dijalankan. Sudo system ctl enable SSH. Selanjutnya akan menjalankan layanan SSH secara langsung. Sistem ctl start. Nah, selanjutnya kita akan mengizinkan koneksi SSH melalui firewall. Sudo UFW allow SSH. Selanjutnya kita akan menerapkan ulang aturan firewall yang telah diperbarui. Sudo allow. Jika sudah di-reload, kita akan memastikan layanan SSH berjalan dengan status running. Nah, jika sudah aktif running, selanjutnya kita menampilkan alamat IP server yang digunakan untuk koneksi SSH dengan IPA. Selanjutnya kita akan membuka CMD SSH 192.168.169. Selanjutnya LS. Selanjutnya kita akan konfigurasi SSL subnet atau sertifikatnya dengan mengaktifkan modul SSL pada Apache. Sudo Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan merestart Apache untuk menerapkan modul SSL. Sistem ctl Apache 2. Selanjutnya akan membuat direktori khusus untuk menyimpan sertifikat SSL dengan sudo mkdir etc apache 2 SSL. Sudo rk x09 mods base 365 new k fsa 48 k out apache Later. sidenet k
Selanjutnya untuk pengisian sertifikatnya dengan country name-nya ID, state-nya DKI Jakarta, organization locality name-nya Jakarta Selatan, organization name-nya 4, organization unit-nya server, common name-nya menggunakan IP 192.168.100.69, email address-nya dikosongkan. Selanjutnya untuk mengonfigurasi virtual host HTTPS pada Apache dengan sudo nano etc Apache 2 sites available default SSL config if module on SSL.c. Webmasternya kita ubah jadi nama kelompok 4.com. 4 4 file etc SSL Apache SSL self di self sign .crt. Oke, file kita cek Apache 2 SSL self sign .key. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik. Direktori tekan menu kelompok 4. Lalu over of regular directory virtual host if module. Selanjutnya melakukan konfigurasi sudo laguan site 4 com. Nah, jika sudah sistem CTL reload. Selanjutnya untuk membuka port 443 untuk koneksi HTTPS ya allow 3. Jika sudah, kita akan melakukan perubahan aturan firewall. Jika sudah, kita akan menguji dengan HTTPS kelompok 4. Oke, jika sudah berhasil, domain berhasil. Untuk melihat sertifikatnya seperti ini. Selanjutnya untuk memantau server, kita menginstal beberapa tools monitoring. Yang pertama itu HTOP. Sudo apt install HTOP. Setelah itu kita menampilkan HTOP. HTOP adalah tools monitoring yang digunakan untuk melihat pengguna sumber daya server secara real time. Selanjutnya, menginstal netstat. Sudo apt install net walls. One eternity later. Selanjutnya menampilkan mesh
Netstat, ULNP. Nah, ini tools jaringan yang digunakan untuk menampilkan informasi koneksi jaringan port yang sedang aktif. Yang terakhir itu iftop, sudo apt install sudo apt install iftop. Selanjutnya kita akan menampilkan ini tools monitoring jaringan yang digunakan untuk memantau traffic data yang masuk dan keluar pada interface jaringan secara real time. Terakhir kita mengatur log server. Sudo nano etc apache 2 site enable default SSL selanjutnya kelompok 4 project kelompok 4 project.com. Selanjutnya sudo a2 nmod SSL, terus sudo a2 site default SSL terus sudo systemctl reload apache 2, terus sudo nano etc apache 2 site available kelompok 4 enter. Error kelompok 4 error log, terus custom log kelompok 4 akses log ctrl enter, terus sudo nano var log log enter. Ini catatan aktivitas sistem seperti proses booting, layanan yang berjalan, error, dan peringatan sistem. Selanjutnya sudo nano var log apache 2 akses log. Ini digunakan untuk membuka dan melihat log akses Apache yang berisi catatan permintaan atau request ke server web seperti alamat IP pengunjung, waktu akses, dan halaman yang diakses dengan hak akses administrator. Selanjutnya, sudo nano var log apache 2 error log. Ini digunakan untuk membuka dan melihat log error Apache yang berisi catatan kesalahan dan peringatan pada server web. Yang terakhir, sudo nano var log kelompok 4 akses log. Nah, ini digunakan untuk membuka dan melihat file log akses bernama kelompok 4 akses log. File ini berisi catatan aktivitas atau akses tersimpan pada sistem. Tantangan yang dihadapi selama mengerjakan proyek web server ini, selama mengerjakan proyek web server, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah alamat IP server yang sering berubah karena masih menggunakan IP dinamis dari DHCP. Hal ini menyebabkan server tidak bisa diakses menggunakan IP lama setelah AFM di restart, sehingga perlu melakukan pengecekan IP secara berkala. Tantangan lainnya adalah konfigurasi Apache, terutama saat membuat virtual host, SLL, dan pengaturan log file. Kesalahan kecil seperti salah penulisan path directory atau file konfigurasi
menyebabkan website tidak dapat diakses atau log tidak muncul. Selain itu, koneksi jaringan pada VirtualBox juga sempat bermasalah, sehingga proses update dan instalasi dapat mengalami error. Dari sisi keamanan, penggunaan SLL (Shell Signet) menimbulkan peringatan di browser, sehingga perlu pemahaman bahwa sertifikat tersebut hanya digunakan untuk keperluan pembelajaran. Selain itu, pemantauan log dan monitoring server membutuhkan ketelitian karena lokasi file log berbeda sesuai dengan konfigurasi virtual host yang digunakan. Sekian video yang bisa kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.